Tadi kita baca bareng-bareng. Sudah selesai. Yuk baca-baca. Kalam ialah lafaz yang tersusun dalam kaidah yang disengaja. Kalam adalah lafaz yang tersusun yang berfaedah yang disengaja. Contoh. Ya. Contoh Zaidun qa'imun. Ya. Zaidun qa'imun. Artinya apa? Zaid berdiri. Zaidun qa'imun. Adapun lengkapnya, adapun Zaid itu kalau dalam tiga gitu ya, mubtada khabar. Adapun Zaid itu berdiri. Zaidun qa'imun ini dinamakan kalam. Pasal kenapa? Pertama, lafaz. Apa itu lafaz? Lafaz pokoknya yang mengandung huruf hijaiyah. Ya, lafaz yang mengandung huruf hijaiyah. Pokoknya lafaz yang tidak berhubungan dengan hijaiyah, seperti bahasanya orang-orang Papua seumpama ya. Kan enggak ada ya? Kan? Itu bukan dinamakan kalam. Ya, lafaz yang mengandung huruf hijaiyah. Ya, itu lafaz pertama. Dinamakan kalam karena adalah lafaz za, ya, dal, qaf, hamzah, mim. Kemudian yang pertama lafaz yang apa? Teruskan. Lafaz yang tersusun. Nah, tersusun itu harus paling enggak tersusun 2 kalimat. Tidak boleh Zaidun saja. Zaidun saja tidak bisa dinamakan kalam. Ada Umar datang, gak ada apa-apa, go Zaidun. Apa maksud Umar tak kalam? Gak paham saya. Zaidun, maka itu tidak dinamakan kalam. Atau qa'imun saja. Oh, qa'imun. Iya, qa'imun. Maka itu juga tidak dinamakan kalam. Harus apa? Tersusun paling tidak 2 kali. Ya. Satu kalimat tidak boleh. Satu kalimat tidak boleh. Harus paling tidak 2 kali. 2 kalimat dan seterusnya. Berapa saja. Ya. Itu yang pesan pertama harus lafaz, huruf hijaiyah, kemudian tersusun dari 2 kali 5. Yang ketiga apa? Apa? Berfaedah. Harus berfaedah. Contoh lafaz yang enggak berfaedah apa? Seumpama ya. Apa ya yang berfaedah apa? Apa saja lah. Hafid Haris. Gak ada apa-apa Hafid Haris begitu. Hafid Haris, ada omong gak ada apa-apa Hafid Haris. Maka atau ketika tidur siapa? Haris. Hafid Haris. Apa kamu ngomong Haris kok ngomong Hafid Haris? Nah, baru kalau siapa yang makan orang tua itu Hafid Haris itu baru kalam. Orang-orang Hafid Haris itu ya, maka tidak berfaedah. Apa itu pengen faedah? Orang yang berbicara itu bisa memahamkan, orang yang mendengarkan itu paham. Seperti saya sekarang mengerjakan kalian paham. Zaid berdiri, kamu paham kata-kata ini? Sehingga nanti dalam ilmu balaghah bagaimana seorang dai itu bisa menertawakan orang ribuan dan juga bisa menangiskan ribuan orang dan bisa juga menidurkan ribuan orang. Itu gara-gara apa saja? Hanya gara-gara kalam saja. Hanya gara-gara ucapan saja. Iya. Maka pentingnya kalam, pentingnya belajarnya kalam. Itu nanti di kelas tinggi nanti ilmu balaghah namanya ya, ilmu balaghah. Kemudian yang terakhir apa? Dengan disengaja, harus disengaja. Contoh, apa orang nggak disengaja?
Jadi itu paling enak tidur. Ya, tadi seperti Faris tadi. Zaidun qaimun, paham? Zaidun qaimun paham semua ya. Bahwanya Zaid berdiri. Tapi Faris ketika ada tidur, maka itu tidak dinamakan kalam. Tidak dinamakan kalam. Gitu. Atau ketika orang mari kita berdakwah sunnah. Iya. Tidak dianggap. Kalamnya tidak dianggap karena tidak disengaja. Jadi kalam itu susunan dari apa? Lafaz yang tersusun, yang berfaedah dengan disengaja. Ya, contoh yang sempurna apa? Zaidun qaimun. Ini lafaz tersusun dari dua kalimat, berfaedah dan harus disengaja. Harus disengaja. Contohnya yang sengaja apa? Orang tidur, atau orang gila, atau orang mabuk, atau hewan. Hewan umumnya tak hewan yang ada. Kok tidak dinamakan kak? Paham ya? Sampai di sini silahkan ada pertanyaan. Silahkan. Saya Jadi ada 5, 4. Lafaz tersusun, berfaedah, disengaja. Ya, coba bareng-bareng. Lafaz tersusun, berfaedah, disengaja. Lagi-lagi. Lafaz tersusun, berfaedah, disengaja. Lafaz tersusun, berfaedah, disengaja. Itu saja yang dinamakan kah? Lafaz itu huruf hijaiyah, tersusun itu dua kalimat, berfaedah, ya berfaedah, saling memahamkan, ya disengaja bukan itu. Pertanyaan? Sudah, cukup ya? Cukup, habiskan. Ya. Kemudian sekarang pembagiannya. Sekarang kalam itu ada pembagiannya. Pembagiannya itu ada 3. Ya, tulis dengan rinci, dengan pakai tabel ya, biar agak gampang. Kalam itu ada 3, itu isim, terus fi'il, kemudian huruf. Ya, ada isim, fi'il, huruf. Ya. Kemudian sekarang isim kita bisa mengetahui itu isim. Kalimat, ada satu kalimat itu isim, itu bisa diketahui dengan 4 halaman. Ini ada lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah itu isim ataupun apa? Nah, itu bisa diketahui dengan 4 halaman. Yang pertama itu dengan dibaca j. Apa ya? Gini ya, dibaca j. Kasroh. Dibaca kasroh. Dibaca kasroh. Dibaca kasroh. Ya. Contoh. Bizaid. Contoh Bizaid. Dibaca kasroh. Nah, Bizaidin ini apa? Kalimat apa? Kalimat isim. Bizaidin itu kalimat isim karena apa? Dibaca j. Dibaca apa? J. Kemudian ini pertama. Kemudian kedua, ya, jangan tulis dulu, tapi dipahami dulu. Pertama, karena dibaca kasroh. Yang kedua, ada tanwin. Ada
baik tanwin itu kasroh atau dhamma atau fathah. Pokoknya tanwin. Contoh ini gini aja gampangnya. Birrajul. Birrajul yang enggak ada tanwin itu. Birrajul. Kasroh ya. Ya, birrajul. Itu ada kan? Ada kan? Contoh ini ya, di Zaidin ini tadi. Atau yang lain apa? Bimasjidin. Ya, Bimas Jidin. Ada tanwin. Pokoknya ada lafaz ada tanwin itu isim. Ada lafaz dibaca j itu isim walaupun enggak ada tanwin. Pertama dikasroh, pokoknya dikasroh. Apa saja yang dikasroh maka itu apa isim. Apa saja yang ditanwin itu namanya isim. Kemudian yang ketiga adalah ada al. Ya, ada al. Masukkan al. Contoh ada lafaz alhamdulillah, kan asalnya hamdun kan ya. Ada alhamdulillah. Maka ini ada al, maka hamdulillah ini bisa diketahui isim. Sekarang gini kan, dari awal alhamdulillah ini kalimat apa? Kalimat isim. Apa alamannya? Dibaca kasroh. Gak ada kan? Gak. Dibaca tanwin gak? Ya, tapi ada a. Ya. Maka dinamakan isim. Kemudian yang terakhir apa? Ada kemasukan. Yang keempat ada huruf j. Ada huruf j. Atau dalam bahasa Indonesia ya, ada huruf j. Jeleknya biasanya tak biasa. Lulus SD langsung ke pondok, langsung dilarikan ke pondok, tak biasa. Tulis apa? Bahasa Indonesia. Ada huruf j. Contoh ya ini. Ini ada yang di Zaidin ya. Di masjidin ada huruf j. Jadi di sini punya berapa alamat? Dibaca tanwin juga ada kemasukan huruf j. Iya, dibaca kasroh juga ada huruf. Ada al juga. Kumpul semua ini. Ya. Nah. Paham? Itu. Kemudian fiil sekarang. Ada pertanyaan ini? Silakan. Pertanyaan. Yang ada 3 itu isim itu. Isim. Tidak harus ada 3. Pokoknya salah satunya ada ini, itu dinamakan isim. Salah satunya ada itu maka dinamakan isim. Ustaz juga istilah Ustaz itu istilah sama santri di baru. Bagus. Gimana? Pertanyaan? Silakan. Tulis nanti ya, tulis nanti. Sekarang fiil. Fiil kalimat tadi ada lokal. Oh. Kalam. Ini bukan kalam ya, maaf ya. Ini kalimat. Ini pembagiannya apa? Iya, bukan kalam. Iya kan? Bukan kalam, tapi kalimat. Kalimat ini ya kalimat. Ya asalnya dari kalam. Kalimat itu persatunya kalam maksudnya. Ya. Kalimat itu persatunya kalam, contoh, contoh. Oh ini. Nah, persatunya ini kalimat.
Ya, atau koma Zaidun. Berdiri ya. Zaid. Ini kalimat. Ini kalimat apa? Ini kalimat isim. Nah, ini kalimat ya. Kalimat maaf. Kalimat ya. Kemudian untuk fiil. Fiil itu bisa diketahui dengan kita bisa mengetahui fiil contoh seperti ini, koma, ya, nih, koma. Bisa mengetahui koma itu isim, fiil itu apa? Yang pertama di sini apa? Dengan kemasukan apa? Kot. Bisa dimasuki kot, bukan harus. Paham ya ya? Bukan harus dimasuki kot, bukan. Bisa dimasuki kot. Contoh ya koma. Koma fiil atau isim atau huruf. Gimana caranya mengetahui? Ya tengok dulu. Ada nggak koma ini di bajajer pertama? Ada nggak? Ada nggak? Kedua ada tanwin. Yang ketiga ada al. Yang keempat ada a. Ya, ada huruf. Ada nggak? Nggak ada kan? Nah, berarti koma ini fiil berarti bisa dimasuki kot. Pantas dimasuki kot. Qomatis sholah. Iya, itu gampangnya. Kot qomatis sholah bisa dimasuki kot. Tidak harus ya, tidak harus. Pokok gampangnya gini. Kalau tidak ada alamat ini, isim berarti bisa nggak dimasuki kot? Berarti itu fiil. Ya. Kemudian yang kedua apa? Ada kemasukan sin. Nah, kemasukan sin. Ini alamatnya fiil. Fiil itu ada 3 ya. Nah, fiil itu ada 3. Ada fiil madi, fiil apa? Mudhari, kemudian fiil amar. Nah, fiil madi alamatnya apa? Qad sama tak. Tak mati itu ini. Qad qomat, qomat. Nah, kan koma gini kan awalnya kan. Kemudian dimasukkan koma. Kayak gitu ya. Nah, kemudian mudhari alamatnya apa? Kemasukan sin sama saw. Daraba yad. Nah, yad di. Berarti kalau kita selesai apa? Saya yad itu. Kalau kemasukan saufa berarti saufa ya. Saufa ya itu. Begitu. Ya. Jadi sin saufa ya kemasukan sin. Contohnya saya 1000. Ya, sin kemasukan saufa. Kalau contohnya saufa ya 1000. Kemudian masukkan tak bisa mati. Nah, tak bisa ini artinya apa? Tak matinya, bukan tak yang tak itu dulu masih abibu tak itu bukan itu maksudnya. Ya. Nah, kemudian yang huruf. Saya soal dulu, ada soal. Misalkan kalau tak nis dengan taman butuh ada beza. Kalau tak marbutoh itu tak masuk sini. Tapi nanti kalian ada pelajarannya lebih tinggi lagi. Tak marbutoh itu alamatnya isim. Pokoknya setiap ada yang ada tak marbutoh itu alamatnya isim. Contoh, ya madrasatun. Ini ditandai juga ada alamatnya sini ya. Ya. Atau apa? Saya betul.
Matun. Nah, ini di tanggal buka. Ini alamat isim juga. Alamat isim itu banyak. Ada 50 lebih di Alfiah itu. Di Alfiah kita kasih sedikit, tapi aslinya ada 50 lebih kata ulama. Nah, tapi dikirimkan untuk pemula saja, untuk digampangkan. Ini aja. Ya, ada ini saja. Kemudian apa lagi? Apa pertanyaan lagi? Sin itu memang tambah depannya ya. Dan tambah sin. Iya sih, depannya. Saufa di depannya. Semuanya depan. Hanya tak ini saja yang belakang. Koma kan? Kalau diminta gimana jadinya? Koma. Begitu. Begitu ya. Silakan pertanyaan. Bisa dipaham? Umar bisa? Alhamdulillah. Oke, kita teruskan. Tinggal sedikit. Huruf ini gampang sekali juga. Huruf contohnya hal. Apakah? Ya, artinya apa? Apakah? Mata, apa artinya mata? Bila. Ya, bila. Hal sama mata. Alamatnya kalimat huruf adalah tidak menerimanya, ya. Tidak. Kalau tapi paham ya. Kalau baca paham, tapi ini saja sulit. Baguslah satu sini. Tidak menerima alamat isim dan itu aja alamatnya. Huruf adalah kalimat yang tidak menerima alamat isim dan fi'il. Hal ini bisa dimasuki sin nggak? Sahal gitu ada nggak? Nggak ada ya. Dimasuki saufahal nggak ada. Atau dimasuki tanwin halin gitu atau halun gitu atau halan ada nggak? Nggak ada. Atau dimasuki al gimana? Gimana? Ahal gitu. Gak ada kan? Dalam Quran gak ada kan? Dapat baca. Kemudian kemasukan apa lagi? Ada tak hal, ada gak? Gak ada. Ada kemasukan ba huruf j bihal enggak? Gak ada. Gitu. Kemudian huruf j itu ada berapa? Ada 10. Ada berapa ini? Huruf j. Saya hapus, boleh saya hapus ya? Boleh saya hapus? Huruf j itu apa? Ada huruf j. Ada mi, ada min, ila, ada ala, ada ala, terus ala terus baca sin, terus ba, terus ba, terus lam, terus ka. Contohnya apa? Jitu min masjid. Saya datang dari masjid. Jitu ila. Saya datang mau ke masjid. An apa an? Wama itu sama anil kausi. Saya melemparkan apa? Ini
panah dari jempari ya, dari jempari. Maksudnya an ini adalah menjauh dari ya, dari tapi menjauh. Kalau ala itu di atas. Jelas itu saya duduk ala kursi di atas kursi ini dibaca jadi semua. Nimtu saya tidur, atau sa'anam si good saya mau tidur di dalam kamar. Terus rubba karimin alimun sebelum banyak orang mulia ya, banyak orang mulia itu alim. Ba marartu bizaidin saya berjalan lewat dengan Zaid. Lam al malu li Umar, harta adalah milik li Umar. Kal Umar kal bakar sebab Umar seperti sapi besar. Ya, ini semua dibaca. Tengok ya, dibaca J semua ya. Kalau ada J, ala huruf J, maka semuanya dibaca J. Terus J. Bisa dipahami? Kemudian huruf kosam itu ada 3. Huruf kosam itu sama huruf J ya. Kosam. Huruf kosam itu ada waw, ba, sama semua. Wallahi, ya, tau, billahi, tau. Oh, semua dibaca. Semuanya dibaca. Itu alamatnya silakan kalau ada pertanyaan. Huruf ini terbagi apa? 3 ya? Apa? Huruf apa? Huruf apa? Oh, maksudnya huruf J. Huruf mana? Huruf J. Sekarang waktunya siapa sekarang? Waktunya Imriti siapa? Matikan. Insyaallah. Saya tutup ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.